Awal perjalanan Raka di Rawa Belong. Raka Pratama tak pernah menyangka bahwa penelitian kecil untuk tugas akhir kampus akan membawanya memasuki sebuah kampung tua yang menyimpan begitu banyak cerita. Pada pagi itu, ia menjejakkan kakinya di Rawa Belong, sebuah wilayah yang namanya selalu membuatnya penasaran sejak kecil. Mengapa disebut Rawa Belong? Siapa yang pertama kali tinggal di sini? Dan bagaimana rawa yang dahulu luas itu bisa berubah menjadi pemukiman padat seperti sekarang? Udara pagi masih dingin ketika Raka melewati jalan kecil menuju pasar bunga Rawa Belong, tempat yang kini menjadi ikon wilayah tersebut. Aroma bunga melati, mawar, dan kenanga bercampur dengan bau tanah basah. Raka berhenti sejenak, mengatur napas, dan membuka catatannya. Ia tahu bahwa untuk menelusuri sejarah tempat ini, ia perlu berbicara dengan seseorang yang benar-benar mengerti perjalanan panjang kampung ini. Nama itu sudah direkomendasikan oleh banyak warga. Mbah Jaya, sesepuh yang katanya pernah bertemu langsung dengan keturunan keluarga pejuang yang menjaga Rawa Belong pada masa lampau. Dengan langkah pelan, Raka menuju rumah kayu sederhana di ujung gang. Rumah itu tampak berbeda dari bangunan-bangunan modern di sekitarnya. Dinding papan, jendela tua, dan kursi rotan di teras membuatnya seperti masuk ke zaman yang telah lama lewat. Ketika Raka mengetuk pintu, seorang pria tua muncul sambil tersenyum. "Kamu pasti Raka?" katanya. "Sudah kudengar kamu mau belajar sejarah kampung ini." Raka mengangguk dengan penuh hormat. "Iya, Bah. Saya ingin tahu soal asal-usul Rawa Belong." Mbah Jaya mempersilakannya duduk. Angin sore menerobos masuk, membawa aroma rawa yang samar, sebuah aroma yang jarang ditemukan di Jakarta modern. "Dulu," kata Mbah Jaya, "Rawa Belong bukan seperti sekarang. Ia adalah lahan luas yang penuh air, rumah bagi ikan, burung, dan tanaman liar. Orang-orang menyebutnya rawa yang menjorok atau rawa yang menjorok ke dalam. Dari situlah kata belong berasal, dari kata bolong, belong, atau menjorok. Sebuah wilayah cekung yang dipenuhi air." Raka langsung menulis cepat. Cerita itu baru awal, tapi sudah membuka jalan menuju kisah panjang yang akan ia gali lebih jauh. "Belum lagi," lanjut Mbah Jaya, "Rawa Belong juga dikenal sebagai kampung para pendekar. Banyak yang tidak tahu bahwa di sini dulu pernah ada tokoh besar yang menjaga rakyat dari kolonial. Cerita itu panjang, Nak, dan mungkin itu yang kamu cari." Raka menatapnya dengan mata berbinar. "Apa saya boleh mendengar kisahnya?" Mbah Jaya tersenyum tipis. "Boleh, tapi kamu harus siap. Cerita Rawa Belong bukan sekadar sejarah. Ia adalah jejak hidup." Dan dengan kata-kata itulah, perjalanan Raka dalam menelusuri sejarah kelam, heroik, dan penuh misteri Rawa Belong pun dimulai. Legenda pendekar dari belantara Rawa Belong. Sore itu, setelah beberapa cangkir teh dan obrolan ringan, Mbah Jaya mulai membuka kembali lembaran masa lalu yang telah lama disimpannya dalam ingatan. Wajahnya berubah serius, tatapannya menerawang jauh, seolah-olah ia kembali berdiri di tepian rawa puluhan tahun lalu, ketika pohon-pohon tinggi masih mengelilingi kampung ini dan kehidupan masyarakat masih sangat bergantung pada alam. "Raka," ucap Mbah Jaya lirih, "kalau kamu ingin benar-benar mengenal Rawa Belong, kamu harus tahu tentang pendekar Belong. Namanya tidak banyak tercatat dalam buku sejarah, tapi jejaknya sangat kuat bagi warga sini. Orang itu bernama Ki Arya Bagaswara." Raka segera memiringkan tubuhnya ke depan, penasaran. "Siapa beliau, Bah?" "Beliau adalah penjaga kampung, pelindung rakyat, dan simbol keberanian Betawi tempo dulu," jawab Mbah Jaya. "Sebelum Jakarta modern berdiri, sebelum gedung-gedung tinggi tumbuh di mana-mana, wilayah ini adalah rawa luas yang ditinggali oleh keluarga-keluarga Betawi yang hidup sederhana. Mereka berkebun, menangkap ikan, dan bergantung pada jalur sungai. Namun kolonial Belanda sering datang memungut hasil bumi secara paksa." Mbah Jaya berhenti sejenak, menghela napas panjang. Aroma teh bercampur dengan bau tanah lembab membuat suasana semakin tenggelam dalam nostalgia. "Pada masa itu," lanjutnya, "Ki Arya Bagaswara lah yang berani melawan. Ia dikenal sebagai pendekar yang menguasai silat aliran, maen pukulan belong. Gerakannya cepat seperti angin yang melintasi rawa. Ia hidup di sebuah gubuk sederhana di tepi rawa, mengajar anak-anak muda cara membela diri.
Raka menulis setiap kalimat itu dengan serius. Semakin ia mendengar, semakin jelas tergambar bahwa Rawa Belong bukan sekadar wilayah rawa biasa, ia adalah tempat bertemunya perlawanan, tradisi, dan identitas. Suatu hari, kata Mbah Jaya, Belanda mencoba menertibkan kampung dengan keras. Mereka memaksa warga menyerahkan hasil panen dan membuka rawa untuk dibuat jalur air bagi kepentingan mereka. Warga ketakutan. Tapi Ki Arya Bagaswara tak gentar. Ia memimpin perlawanan pertama yang membangkitkan semangat Betawi. Raka bisa membayangkan adegan itu. Ki Arya berdiri di depan barisan rakyat, memegang golok panjang, dengan latar rawa yang berkilau diterpa matahari sore. Para serdadu kolonial datang dengan senjata dan kuda, sementara rakyat hanya berbekal bambu runcing dan keberanian. Pertempuran itu berlangsung di dekat Pasar Lama, di tanah yang sekarang menjadi kawasan Pasar Bunga, jelas Mbah Jaya. Itu sebabnya tempat ini menyimpan banyak kenangan. Konon, pernah ditemukan golok tua di bawah tanah saat pembangunan, meski akhirnya hilang tanpa jejak. Raka mengangkat kepala. Bah, apakah Ki Arya Bagaswara menang? Mbah Jaya tersenyum pahit. Perlawanan pertama itu dimenangkan rakyat. Tapi Belanda membalas dengan penangkapan besar-besaran. Ki Arya akhirnya mundur ke dalam rawa, bersembunyi di balik pepohonan besar yang kini sudah tidak ada. Banyak yang bilang ia menghilang di dalam kabut, lenyap tanpa meninggalkan tubuh. Ada juga yang percaya ia tetap hidup, menjadi penjaga tak terlihat bagi kampung ini. Suasana hening sejenak. Angin sore menyapu dedaunan, seolah membawa kembali suara masa lampau. Raka, ujar Mbah Jaya pelan, legenda Ki Arya Bagaswara bukan sekadar cerita kepahlawanan. Ia adalah warisan moral. Bahwa warga Rawa Belong pernah berdiri tegak melawan ketidakadilan. Bahwa rawa ini bukan sekadar tempat, melainkan saksi bisu perjuangan. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Ini lebih dari sekadar penelitian akademis, ini adalah perjalanan spiritual, seperti ia sedang menyelami jiwa kampung Rawa Belong itu sendiri. Ketika matahari hampir tenggelam, Mbah Jaya menatap Raka dan berkata, "Kalau kamu ingin tahu lebih dalam lagi, besok pagi kita pergi ke lokasi bekas gubuk Ki Arya. Di sana, kamu akan merasakan sendiri napas sejarahnya." Raka mengangguk mantap. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kisah ini baru permulaan. Jejak yang tersisa di tengah rawa yang menghilang. Pagi berikutnya, Raka tiba lebih awal di rumah Mbah Jaya. Matahari baru saja naik, memantulkan cahaya keemasan di atas atap-atap rumah warga. Suara ayam berkokok masih terdengar dari kejauhan, mengembalikan sejenak suasana kampung lama yang dulu pernah hidup lebih damai sebelum Jakarta menjadi kota metropolitan yang padat. Mbah Jaya sudah menunggu di teras dengan tongkat kayunya. "Kamu datang tepat waktu, Nak," katanya sambil tersenyum. "Hari ini kita akan melihat sisa-sisa rawa yang dulu menjadi denyut nadi kampung ini." Raka mengikuti langkah Mbah Jaya menyusuri gang kecil. Mereka melewati rumah-rumah tua yang sebagian masih mempertahankan gaya Betawi, lengkap dengan jendela besar dan ornamen di teras. Di tengah perjalanan, Mbah Jaya menunjuk sebuah pohon besar yang tumbuh sendirian di sudut gang. "Dulu di sekitar sini air rawa tingginya bisa sampai lutut orang dewasa," ujar Mbah Jaya. Sungai kecil mengalir dari arah barat dan bermuara ke rawa besar di belakang sana. Anak-anak mandi di sungai, orang tua menjaring ikan, dan perempuan mencuci pakaian di tepinya. Raka membayangkan betapa berbeda suasana kampung itu dibandingkan dengan hari ini yang penuh beton dan deretan kios. Perubahan zaman begitu cepat hingga banyak orang lupa bahwa wilayah ini pernah menjadi daerah perairan yang kaya. Setelah berjalan hampir 10 menit, mereka tiba di sebuah lahan kosong yang dikelilingi oleh pagar bambu. Tanahnya sedikit lembab, meski tidak lagi berair seperti cerita para sesepuh. "Inilah," kata Mbah Jaya sambil menatap jauh, "lokasi gubuk Ki Arya Bagaswara dahulu." Raka merasakan keheningan yang aneh. Meski tidak ada bangunan apapun di sana, atmosfernya terasa berbeda, seakan menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dulu gubuknya berdiri tepat di tengah, jelas Mbah Jaya sambil menunjuk ke arah tanah lapang. Bangunannya kecil saja, terbuat dari kayu dan atap rumbia. Tapi dari sinilah Ki Arya mengajar para pemuda Belong ilmu main pukulan. Banyak yang belajar diam-diam karena takut diketahui Belanda. Raka mengambil beberapa foto untuk dokumentasi.
Sayang sekali tidak ada peninggalan fisiknya yang tersisa, gumamnya. Mbah Jaya tertawa kecil. Ada, tapi tidak terlihat oleh mata biasa. Yang tersisa adalah kisah dan pengaruhnya. Itu jauh lebih kuat. Mereka kemudian berjalan melintasi sisi timur lahan itu. Mbah Jaya berhenti di dekat sebuah sumur tua yang tertutup papan kayu. Sumur ini dulunya sumber air untuk para pendekar. Konon, Ki Arya sendiri yang menggali sumurnya. Warga percaya sumur ini memiliki air yang dianggap membawa keberanian. Raka mendekat, rasa ingin tahunya semakin besar. Bah, apa tidak ada yang pernah mencoba mengungkap lebih dalam tentang sumur ini? Banyak, jawab Mbah Jaya, tapi sumur ini dianggap keramat. Warga lebih memilih menjaga daripada membongkar. Lagi pula, kalau kita menggali semua misteri, apa kita masih punya tempat untuk menghargai sejarah dengan rasa hormat? Kalimat Mbah Jaya membuat Raka merenung. Dalam dunia modern yang selalu ingin melihat bukti fisik, kadang orang lupa bahwa beberapa hal cukup dihormati sebagai cerita yang hidup. Mereka melanjutkan perjalanan ke bagian belakang lahan kosong itu, sebuah area yang masih dipenuhi rumput tinggi. Beberapa burung kecil beterbangan, dan suara gemericik air terdengar samar dari parit kecil. Inilah sisa-sisa rawa asli Rawa Belong, kata Mbah Jaya. Sebagian besar sudah ditimbun sejak tahun 70-an ketika pembangunan mulai masuk. Tapi tempat ini masih mempertahankan karakter lamanya. Raka berdiri di tepi parit kecil itu. Airnya perlahan mengalir, jernih, memantulkan langit biru. Untuk sesaat, ia membayangkan rawa luas yang dikatakan Mbah Jaya, air yang mengkilap, pepohonan liar, dan suara binatang hutan kecil. Seolah-olah masa lalu mencoba berbicara lewat sisa air yang tersisa. Bah, tanya Raka pelan, apa Belanda pernah datang ke daerah ini lagi setelah kejadian perlawanan Ki Arya? Oh, sering, jawab Mbah Jaya. Mereka tidak suka daerah yang sulit ditembus seperti rawa. Karena itu, mereka berusaha mengurasnya dan membuka jalan. Tapi orang Belong dulu tidak pernah tinggal diam. Mereka menyembunyikan diri, berpindah-pindah lewat jalur air, dan terkadang menyerang dari balik pepohonan. Rawa memberi perlindungan. Makin lama Raka mendengar, makin jelas bahwa rawa ini bukan hanya lanskap alam, melainkan bagian dari strategi hidup warga Betawi tempo dulu. Mbah Jaya kemudian berkata dengan suara lebih lembut, Rawa Belong mungkin sudah berubah, Nak. Tapi ingatlah satu hal, perubahan tidak pernah menghapus jejak. Ia hanya menaruhnya lebih dalam, menunggu orang seperti kamu untuk menggali kembali. Raka tersenyum. Dan saya akan menggali lebih dalam, Bah. Hari itu berakhir dengan rasa baru dalam diri Raka, bahwa sejarah bukan sekadar catatan, melainkan napas yang masih hidup di tanah yang ia injak. Rawa yang menyusut, kenangan yang menguat. Beberapa hari setelah penelusuran lokasi gubuk Ki Arya Bagaswara, Raka kembali lagi ke Rawa Belong. Namun kali ini, ia datang dengan tujuan berbeda. Ia ingin menyaksikan bagaimana masyarakat masa kini berinteraksi dengan ruang yang dulu menjadi kampung rawa. Ia ingin melihat apakah jejak masa lalu masih hidup di tengah keramaian, atau semuanya telah hilang di telan kota yang terus bergerak. Pagi itu, Raka memutuskan untuk mengunjungi pasar bunga Rawa Belong, tempat yang selalu ramai oleh pedagang dan pembeli sejak subuh. Saat ia melangkah masuk ke dalam pasar, warna-warni bunga langsung menyambut matanya, mawar merah, krisan kuning, sedap malam, melati, hingga anggrek yang digantung rapi di teras kios. Aroma wangi memadati udara, membuat pasar terasa hidup dan hangat. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raka memperhatikan para pedagang yang bekerja dengan cekatan, memotong batang bunga, membungkus rangkaian, atau menawar harga dengan pelanggan. Bah, apakah sejak dulu kampung ini terkenal dengan bunga? Tanya Raka ketika Mbah Jaya tiba menyusulnya dengan langkah pelan. Tidak, jawab Mbah Jaya sambil mengangguk pada beberapa pedagang yang menyapa. Pasar bunga baru berkembang sejak tahun 1980-an. Sebelumnya, warga sini lebih banyak berkebun singkong, beternak ikan, dan memanfaatkan rawa. Tapi ketika rawa mulai ditimbun, orang mencari penghasilan baru. Akhirnya, bisnis bunga tumbuh pesat. Raka mengamati kios-kios yang berjejer rapi, masing-masing dihiasi tumpukan bunga segar. Jadi, ini bagian dari transformasi kampungnya, Bah. Mbah Jaya tersenyum.
Betul. Ketika alam berubah, manusia pun harus beradaptasi. Tapi meski bunga menggantikan rawa, cerita-cerita lama tidak pernah benar-benar hilang. Mereka berjalan ke sisi belakang pasar, tempat sebuah bangunan tua berdiri sederhana. Dulu di sini, ujar Mbah Jaya sambil menunjuk bangunan itu, ada pos ronda yang sering dijadikan tempat berkumpul para pendekar muda. Mereka berlatih main pukulan di malam hari, diawasi oleh murid-murid Ki Arya. Raka mengangguk sambil menuliskan setiap detail. Ia merasa semakin jelas betapa kuat hubungan masyarakat Rawabelong dengan masa lalunya. Meski banyak hal telah berubah, ingatan kolektif tetap dijaga. Setelah meninggalkan pasar, Raka dan Mbah Jaya berjalan menuju sebuah gang yang lebih tenang. Di sana, beberapa rumah tua masih berdiri, dikelilingi pepohonan dan tanaman rambat. Salah satu rumah itu memiliki pagar kayu yang tampak usang, tetapi bersih dan terawat. Ini rumah keluarga murid Ki Arya, kata Mbah Jaya. Keturunannya masih tinggal di sini. Raka bisa merasakan sesuatu yang kuat dari rumah itu. Kehadiran sejarah seakan menempel pada setiap kayu dan pilar bangunannya. Kampung ini disatukan oleh cerita, lanjut Mbah Jaya. Dan setiap rumah membawa potongan kisahnya sendiri. Raka terdiam sejenak, mencerna makna kata-kata itu. Di era modern, sejarah sering dianggap hanya sebagai kumpulan fakta, tanggal, dan peristiwa. Namun di sini, sejarah hidup di antara manusia, dalam ingatan, dalam kebiasaan, dalam keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Perjalanan mereka kemudian berlanjut ke sebuah lapangan kecil yang kini digunakan anak-anak bermain bola. Dulu lahan ini masih rawan banjir, jelas Mbah Jaya. Ketika hujan turun, air bisa menggenang sampai seminggu. Tapi itu tidak pernah membuat warga meninggalkan tempat ini. Ada sesuatu dari kampung ini yang membuat orang bertahan. Raka menatap anak-anak yang berlarian riang, tanpa menyadari bahwa mereka sedang bermain di atas tanah yang dulu penuh air. Kontras itu begitu kuat, masa lalu yang basah dan penuh ketidakpastian, kini telah berubah menjadi ruang bermain yang penuh tawa. Ketika mereka berjalan pulang, Mbah Jaya menatap langit sore yang mulai memerah. Raka, katanya, perubahan adalah bagian dari kehidupan. Tapi setiap kali kampung ini berubah, masyarakat tidak pernah melupakan dari mana mereka berasal. Raka merasakan kehangatan di dadanya. Ia mulai memahami bahwa menulis sejarah bukan hanya soal menulis kejadian masa lalu, tetapi juga menulis tentang orang-orang yang menjaganya. Bah, kata Raka, apa menurut Bah, masih ada bagian rawa yang benar-benar asli, yang tidak berubah sejak zaman Ki Arya? Mbah Jaya tersenyum misterius. Masih ada, dan itu yang akan kita kunjungi besok. Raka merasakan antusiasme yang membuncah. Jika semua penjelasan Mbah Jaya selama ini benar, maka perjalanan berikutnya bisa menjadi kunci untuk memahami esensi terdalam dari Rawabelong. Tanpa disadari, hari itu bukan sekadar menambah catatan sejarah bagi Raka, melainkan memperkuat ikatan emosionalnya dengan kampung yang penuh cerita ini. Rawa terakhir dan warisan yang tak boleh padam. Keesokan paginya, Raka bangun lebih cepat dari biasanya. Ada rasa penasaran yang membuncah sejak malam sebelumnya, setelah Mbah Jaya mengatakan bahwa masih ada satu bagian rawa yang tersisa, bagian yang disebut-sebut belum tersentuh pembangunan, tempat yang konon menyimpan napas terakhir, Rawabelong yang asli. Ketika Raka tiba di rumah Mbah Jaya, lelaki tua itu sudah siap dengan tongkat dan tas kecil berisi beberapa botol air. Hari ini perjalanan kita sedikit jauh dan jalurnya agak sulit, katanya. Tapi kalau kamu ingin memahami jantung Rawabelong, kamu harus melihat tempat ini. Mereka berjalan melewati ganggang yang semakin mengecil, hingga akhirnya memasuki area yang jarang dilewati orang. Jalan berubah menjadi tanah, rumput tumbuh liar di sisi-sisi, dan suara mesin kota mulai mereda menjadi gemuruh jauh di belakang. Seakan mereka perlahan melangkah mundur ke masa lalu. Bah, saya tidak menyangka masih ada tempat seperti ini di Jakarta, gumam Raka ketika mereka melewati rumpun bambu yang tumbuh tinggi seperti membentuk lorong alami. Mbah Jaya tertawa pelan. Kota memang besar, Nak. Tapi selalu ada celah-celah kecil yang lupa disentuh manusia. Dan celah itulah yang menyimpan sejarah. Setelah berjalan sekitar 20 menit, mereka tiba di sebuah lahan lapang yang dikelilingi pepohonan tua. Di tengahnya,
Terlihat sebuah cekungan tanah yang masih berisi air jernih. Rumput liar, teratai kecil, dan pantulan langit di permukaan air memberikan suasana yang tenang, nyaris suci. Meski tidak seluas rawa pada masa lampau, tempat ini tetap memancarkan karakter yang sama. Inilah, kata Mbah Jaya lirih, rawa terakhir. Raka mendekat perlahan. Udara di sekitar rawa terasa lebih lembab, lebih segar, dan lebih sunyi dibandingkan bagian lain rawa belong yang telah dipenuhi bangunan. Ia merasakan sensasi aneh, seperti berdiri di antara dua dunia, masa kini dan masa lalu. Dulu, rawa ini menyatu dengan wilayah yang sangat luas, lanjut Mbah Jaya. Anak kecil main di sini, orang dewasa menangkap ikan gabus dan mujair, bahkan beberapa pendekar menggunakan jalur air untuk bersembunyi dari tentara kolonial. Raka menatap permukaan air yang tenang. Bah, kenapa rawa ini tidak ditimbun seperti yang lain? Karena tempat ini dianggap keramat oleh warga tua, jawab Mbah Jaya. Katanya, ini adalah tempat Ki Arya Bagaswara melakukan meditasi. Ia sering duduk di batu besar yang dulu ada di tengah rawa, sebelum tenggelam ketika rawa semakin dalam. Raka menelan ludah, meresapi cerita itu. Jadi, tempat ini punya hubungan langsung dengan Ki Arya. Bisa dibilang begitu, jawab Mbah Jaya. Tapi lebih dari itu, tempat ini adalah sisa terakhir dari identitas kampung. Jika rawa ini hilang, maka sebagian dari sejarah belum ikut hilang. Mbah Jaya kemudian duduk di atas akar pohon besar yang menjulur ke tanah. Ia menatap rawa dengan mata yang berkaca-kaca. Raka, saya sudah hidup hampir 8 dekade. Saya melihat rawa ini semakin kecil setiap tahun. Ada banyak yang berubah, dan itu wajar. Tapi saya takut, pada suatu hari nanti, semuanya hilang dan orang tidak lagi mengenal kisahnya. Raka ikut duduk di sampingnya. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara serangga dan gemericik air kecil dari ujung rawa. Bah, kata Raka lembut, saya berjanji. Saya tidak hanya akan menulis tentang tempat ini. Saya akan membuat orang-orang tahu bahwa sejarah rawa belong bukan sembarang cerita. Mbah Jaya menoleh, tersenyum bangga. Itu yang saya harapkan darimu sejak awal. Kamu bukan hanya peneliti. Kamu pewaris cerita. Raka menatap rawa lagi, kali ini dengan perasaan lebih dalam. Ia membayangkan Ki Arya duduk di atas batu, bermeditasi sambil memandang air. Ia membayangkan para pendekar muda berlatih di sekitar rawa, bersembunyi ketika bahaya datang, dan memanfaatkan alam sebagai pelindung. Bah, Raka ragu-ragu. Apakah menurut Bah, legenda Ki Arya itu benar-benar terjadi? Atau hanya bagian dari mitos kampung? Mbah Jaya tertawa kecil. Nak, kadang sejarah dan mitos berjalan berdampingan. Mungkin Ki Arya memang pernah ada, mungkin beberapa kisahnya dilebihkan. Tapi yang penting, pengaruhnya nyata. Ia mengajarkan rakyat untuk tidak takut, untuk menjaga tanah mereka. Dan itu lebih berharga daripada bukti apapun. Raka mengangguk, semakin memahami bahwa sejarah tidak selalu harus dilihat seperti laporan ilmiah. Ada kalanya ia harus dilihat seperti warisan hati. Saat matahari naik lebih tinggi, Mbah Jaya berdiri perlahan. Sudah saatnya kita pulang. Rawa ini sudah memberikan apa yang perlu kamu lihat. Raka berdiri dan mengambil satu foto terakhir. Bah, katanya, terima kasih sudah membawa saya ke sini. Mbah Jaya menepuk pundaknya. Teruskan cerita ini, Nak. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan menyampaikannya? Perjalanan pulang terasa berbeda. Rasanya seperti Raka membawa pulang tidak hanya catatan, tetapi juga amanat. Ia tahu bahwa sejarah rawa belong kini berada di pundaknya, dan ia bertekad untuk menyampaikannya pada dunia, agar rawa yang hampir menghilang ini tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Ketika Raka menutup buku catatannya dan bersiap meninggalkan rawa belong, ia sadar bahwa yang ia temukan bukan hanya sejarah sebuah kampung, tetapi perjalanan panjang tentang identitas, perjuangan, dan ingatan yang enggan padam. Rawa belong mungkin berubah, airnya menyusut, pepohonannya berganti bangunan, namun kisah-kisah yang hidup di dalamnya tetap mengalir, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan semangat Ki Arya Bagaswara dan warga belong yang tak pernah menyerah, Raka memutuskan untuk membawa cerita ini ke dunia luar,
agar sejarah yang hampir hilang ini kembali berbicara, mengingatkan bahwa masa lalu adalah fondasi masa depan.